wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Ucil Yawati di podcast dadakan. Kali ini Ucil akan membahas budaya positif di sekolah. Dan di studio podcast dadakan ini, Ucil sudah menghadirkan bu guru cantik yang mempesona yang dulu pernah Ucil undang loh. Ingat gak? Iya, betul sekali, Bu Septi Wijayanti. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Ucil, Ibu kangen banget sama Ucil. Udah kebayang-bayang pingin podcast lagi bareng sama Ucil, tapi Ibu gak diundang-undang ya. Iya Bu, maaf ya Bu, dari kemarin tuh jadwalnya padat banget. Nah sekarang Ucil penasaran banget nih tentang budaya positif di sekolah dan bagaimana penerapannya di sekolah Ibu. Oke, insya Allah siap. Nanti Ibu jawab sepengetahuan Ibu aja ya. Apa nih pertanyaan pertamanya? Nah di PGP ini Ibu kan mendapat materi tentang budaya positif di sekolah ya. Nah menurut Ibu apa sih inti dari materi tersebut? Intinya adalah CGP mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru penggerak sebagai ujung tombak penyampaian materi dari pemerintah harus diimbaskan ke sekolah sehingga berdampak positif bagi sekolah tersebut. Selain bermanfaat bagi sekolah tersebut dalam rangka pengembangan profesionalitasnya sebagai lembaga pendidikan, terwujudnya budaya positif di sekolah secara langsung akan berdampak pada karakter siswa-siswinya. Secara umum, pendidikan guru penggerak bertujuan agar pesertanya nanti diharapkan dapat menjadi roda penggerak terciptanya budaya positif di sekolah, tempat murid menimba ilmu. Bagaimanapun semua kegiatan di sekolah itu harus berorientasi pada murid. Keberpihakan pada murid dari segala proses pendidikan dari awal sampai akhir harus tetap kita kawal demi generasi muda calon pemimpin bangsa. CGP hendaknya selalu berpegang teguh pada nilai-nilai guru penggerak agar dapat menjadi teladan untuk guru-guru yang lain dan berbagi ilmu dan pengalaman belajar di PGP ini. Selain itu, yang lebih utama adalah tujuan pendidikan masing-masing sekolah yang diwujudkan dalam visi misi sekolah yang harus tercermin dalam proses pendidikannya. Tanpa adanya visi misi yang selaras dengan merdeka belajar, maka akan terjadi ketimpangan antara tujuan pendidikan dan proses pembelajarannya. Wow, amazing. Ya, begitu rumitnya ya perjalanan Ibu ya. Ya, lumayan pusing sih menghabiskan stok Neuralgin di rumah. Sama white coffee ya Bu di rumah ya, buat temen lembur ya. Kita jadi kenapa ngomongin merek ya Bu? Kita kan gak di endorse. Udah jangan ngomong-ngomong merek lagi ya Bu ya. Oke, stop sampai di sini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iya, Ucil. Oke, boleh dong Bu cerita sedikit tentang pengalaman Ibu dalam penerapan budaya positif di sekolah Ibu. Jadi karena budaya positif di situ itu ada beberapa materi banyak ya. Jadi nggak sedikit catatan merah Ibu tuh ya. Dari materi disiplin positif di sekolah Ibu masih ada guru yang memberi hukuman jika anak terlambat berangkat ke sekolah. Memang secara tidak langsung ini tidak berhubungan dengan mapel Ibu, tapi secara langsung itu akan mempengaruhi semangat belajar siswa di sekolah, termasuk belajar di mapelnya Ibu. Nah, akhirnya jika memang guru itu harus berpihak pada siswa, guru penggerak ya harus menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan kewenangannya di sekolah. Nah, salah satu yang dapat Ibu lakukan adalah berbagi materi disiplin positif kepada guru-guru yang terkait. Nah, selain materi disiplin positif, ada materi teori kontrol, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi yang sangat membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah. Penyelesaian permasalahan dengan teori ini ternyata juga bisa diterapkan ketika latihan pramuka. Nah, saat apel penutupan latihan nih, barisan putra tuh masih rame. Kemudian jika Ibu memarahinya, itu juga pasti akan diam ya, secara otomatis mereka diam. Tetapi yang Ibu lakukan bukan memarahi, tapi Ibu mulai dari menstabilkan identitas mereka, karena mereka memang dipaksa untuk latihan karena wajib nih untuk kelas 10. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Semua orang itu bisa berekspresi sesuai keinginannya, tapi harus diimbangi dengan sikap yang lain, misal memimpin diri sendiri. Kemudian diakhiri dengan menanyakan keyakinan, yaitu menanyakan dasar dharma dan mengingatkan bahwa sekarang itu sudah menjadi penegak, bukan penggalang lagi atau bukan siaga lagi, seperti itu. Wow, nih Ibu kayak ada emosi-emosi gitu nggak terkait dengan pengalaman belajar di budaya positif ini? Wah, emosi apa ya Ucil? Sukanya mancing-mancing nih. Nah,
Apa ya, paling ya emosi ini sih, penuh tanya gitu ketika materi motivasi itu. Ada motivasi eksternal dan internal. Nah, motivasi eksternal itu ketika kita melakukan sesuatu untuk mendapat hukuman atau penghargaan. Ketika merefleksikan pembelajaran mengenai pemberian penghargaan yang ternyata termasuk dalam motivasi eksternal, Ibu sebagai guru tuh sebenarnya kurang setuju sepenuhnya sih ya. Karena pemberian penghargaan yang berupa nilai tambahan keaktifan siswa ketika pembelajaran itu masih sering Ibu lakukan gitu. Ibu di situ sebenarnya hanya berharap gitu, tadinya misalkan siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran itu karena ada motivasi eksternal tersebut, itu akhirnya siswa tersebut mau aktif. Tapi ibu nggak bagi bintang kan? Enggak sih, dulu pernah sekali gitu Ibu bagi yang semacam bintang itu, tapi bentuknya quotes pakai bahasa Jawa ya. Jadi itu isinya untuk memotivasi anak, tapi Ibu bagikan untuk anak-anak yang aktif di kelas. Tapi Ibu hentikan karena memang itu merepotkan sekali bagi Ibu ngeprint malam-malam yang paginya itu harus siap dibagikan ke siswa jika ada siswa yang aktif di kelas. Iya, rempong banget ya Bu. Wah, Ibu suka yang rumit-rumit dan rempong-rempong nih ternyata ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Nah, menurut Ibu yang sudah baik, yang sudah Ibu lakukan gitu dalam proses belajar mengajar di kelas tuh apa aja Bu? Waduh, kalau dikaitkan dengan budaya positif yang Ibu terima materinya kemarin sih, kayaknya sih nggak ada yang baik ya yang sudah Ibu lalui selama ini ya. Mungkin hanya di materi kebutuhan dasar manusia gitu yang udah pernah dilakukan. Misalkan tuh anak terlambat masuk kelas, anak tidak pernah berangkat, anak tidur di kelas gitu. Dari dulu memang sering Ibu tanya mengapa bisa demikian gitu, biar anaknya tuh curhat gitu. Nah, kemudian tindak lanjutnya pun akan Ibu serahkan ke BK gitu. Karena menurut Ibu tuh BK itu lebih memahami dan BK itu harus mencatat perkembangan anak tersebut. Nah, kalau yang harus diperbaiki nih Bu dalam proses belajar mengajar Ibu apa aja? Pastinya dari rangkaian restitusinya sih ya. Prosesnya yang harus Ibu lalui itu bisa lebih runtut lagi, harus lebih banyak membaca ulang dan menerapkannya dalam setiap menyelesaikan masalah. Selain itu, proses awal mengajar yang tadinya Ibu buat kesepakatan kelas, setelah membaca modul ini dan mempelajari modul ini, itu Ibu akan mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Untuk kelas Ibu sendiri ya, keyakinan kelasnya itu sudah dibuat, itu udah ditempel di kelas. Ya, berarti Ibu sudah memulai dari diri sendiri gitu ya Bu ya? Iya, semua prosesnya itu harus dimulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang, seperti itu. Menurut Ibu nih ya, ada nggak keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi seorang guru? Ada dong. Nah, ini Ibu mau cerita sedikit ya. Jadi menjadi guru itu memang cita-cita dari kecil tuh, sampai akhirnya kuliah di keguruan untuk mewujudkannya. Nah, setelah lulus dan mengajar, ternyata bukan hanya ngajar nih, tapi Ibu juga harus mendidik siswa-siswi. Setelah 10 tahun mengajar itu ada perubahan-perubahan gitu pada diri Ibu gitu, dan Ibu tuh akhirnya semakin mau untuk mengerti siswa. Termasuk setelah belajar di PGP ini, itu adalah bagian dari proses Ibu belajar sepanjang hayat. Pun setelah lulus nanti, Ibu harus terus belajar dan menerapkan ilmu yang Ibu peroleh. Kompetensi ini tuh sangat membutuhkan kematangan pribadi guru gitu. Tanpa kedewasaan dari guru tersebut, budaya positif itu tidak akan bakal dapat dilaksanakan di sekolah tersebut. Karena jika guru saja tidak bisa menerapkan pada diri pribadi guru tersebut, bagaimana mungkin akan menerapkan ke siswa seperti itu? Iya betul. Jadi guru tuh harus jadi teladan ya Bu bagi siswanya. Iya, Ocel sayang, betul sekali. Nah, selanjutnya nih materinya agak berat nih ya Bu. Ini tentang analisis Ibu mengenai implementasi dalam konteks CGP. Bagaimana Ibu? Penerapan budaya positif di sekolah mungkin akan lebih berat dari yang kita bayangkan ya. Mulai dari strategi untuk bertukar pendapat dengan guru dan karyawan, serta bagaimana menerapkannya di sekolah. Mungkin pengkondisian di tingkat sekolah dasar lebih mudah karena jumlah warga sekolah yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan SMK yang jumlah gurunya itu 100 lebih dan jumlah muridnya itu 2000 lebih. Materi yang didapat dari PGP ini sedikit banyak harus diolah lagi agar lebih mudah diterapkan di sekolah dengan jumlah massa yang banyak. Dimulai dari koordinasi kesiapan semua guru dengan membentuk SOP atau Standar Operational Procedure penanganan kasus
seperti segitiga restitusi dan posisi kontrol sebagai manajer. Dengan adanya prosedur yang jelas, maka semua guru diharapkan menunjukkan sikap profesional sebagai seorang pendidik. Wah, sepertinya akan ada banyak tantangan ya Bu. Kira-kira bisa diceritakan nggak Bu tantangannya apa aja Bu? Tantangan yang mungkin akan dihadapi Ibu ya sebagai CGP di SMKN 1 Pemalang itu adalah mengenai kuantitas warga sekolahnya yang mencapai lebih dari 2.000 orang kan, berarti kalau misalnya total ya. Pengondisian warga sekolah yang begitu banyaknya itu akan memakan waktu, pikiran, dan tenaga. Jika CGP itu memiliki cara yang tepat gitu, maka kuantitas itu tuh akan menjadi kekuatan baru. Nah, sekolah itu akan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain karena budaya positifnya itu bisa diterapkan di sekolah yang begitu besar gitu. Apa ada solusi untuk mengatasinya nih Bu kalau misal seperti itu? Mungkin ada ya alternatif yang mungkin bisa menjadi solusi bagi tantangan tersebut. Itu adalah pengkondisian dari kepala sekolah terhadap guru dan karyawan itu secara bertahap. Dimulai secara bertahap dari pengenalan disiplin positif, motivasi internal, membuat keyakinan sekolah dan kelas, posisi guru sebagai manajer dalam posisi kontrol, dan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Tanpa adanya pengenalan budaya positif ke warga sekolah, maka mustahil akan tercipta sekolah yang ramah anak dan keberpihakan pada murid, sehingga dikhawatirkan dampak negatifnya akan dirasakan siswa secara terus-menerus. Iya ya Bu, di sekolah tuh siswa tuh pinginnya tuh bisa belajar dengan nyaman. Ini malah horor ya Bu, takut juga ya Bu ya. Nah, ini poin terakhir Bu, tentang koneksi materi ini dengan yang sudah pernah Ibu lakukan. Misalkan dengan masa lalu Ibu itu ada koneksi. Masa lalu yang mana nih Cil nih ya? Masa lalu, biarlah masa lalu gitu ya Cil ya? Cil itu masa lalu sebelum Ibu belajar di PGP ini. Oh gitu ya Cil, iya kan Ibu kan cuma berusaha untuk ngelawak. Oke deh Cil. Ini ya, setiap waktu itu pasti ada perubahan ke arah yang lebih baik. Karena sebagai seorang CGP itu akan selalu berusaha menimba ilmu untuk memperbaiki kualitas mengajar dan mendidiknya. Yang terpenting adalah CGP mempunyai prinsip yang semampunya itu harus dipegang. Prinsipnya adalah yang tertuang dalam nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Nah, selama nilai tersebut dipegang teguh, perubahan guru akan menuju perkembangan yang positif. Nah gitu Bu, maksud Ucil itu. Nah, kalau misal penerapan di masa mendatangnya itu seperti apa Bu? Di masa mendatang sepertinya penerapan budaya positif ini sangat disayangkan jika tidak bisa diterapkan di sekolah. Misal hanya di mapel Ibu aja ya. Sedangkan Ibu juga bukan manusia sempurna yang dengan kematangan emosi seadanya ini langsung bisa merubah dengan mudah, semudah membalikkan telapak tangan. CGP atau Ibu sendiri itu membutuhkan kolaborasi dengan semua unsur di sekolah untuk menerapkan budaya positif ini. Ibu pernah nggak mempelajari konsep atau praktik baik yang dilakukan Ibu dari modul lain selain dari PGP ini? Ibu tuh terlalu asal ya kalau ditanya sumber belajarnya, karena apa yang Ibu baca tuh cukup random yang berasal dari mana aja. Buku yang dulu sering Ibu baca itu sebagai inspirasi mengajar di kelas itu adalah buku Contextual Teaching Learning, di mana dalam buku tersebut disajikan berbagai macam metode mengajar yang menyenangkan dan bisa disesuaikan dengan konteks mapelnya. Setelah itu dengan berkembangnya teknologi, Ibu malah lebih sering mencari melalui internet tentang metode mengajar di kelas dan tumbuh kembang anak. Adakah informasi yang didapat Ibu dari sumber lain atau orang lain selain bahan ajar PGP ini mengenai budaya positif di sekolah ini? Sebelum mengikuti PGP ini, Ibu hanya belajar mandiri, mengingat tidak ada diklat yang Ibu ikuti sebelum pandemi, terutama tentang kurikulum merdeka. Ibu hanya minta ilmu aja dari guru-guru lain yang melaksanakan diklat, atau Ibu kadang share sama guru BK tentang perkembangan anak dan sebagainya. Nah, setelah pandemi itu Ibu baru bisa mengikuti diklat karena bisa mendaftar sendiri secara online. Terus Ibu dapat bahan ajar itu dari sekolah, dari komunitas guru mapel bahasa Jawa di kabupaten, atau ada komunitas guru bahasa Jawa itu alumni UNES gitu dari situ. Kemudian
Selain itu, bahan ajar juga Ibu peroleh dari komunitas di Kongres Aksara Jawa Jateng DIY gitu. Paling seputar dengan mapel Ibu aja sih, lebih ke mengerucut ke mapel Ibu saja gitu. Berarti intinya seneng banget ya Bu bisa belajar di PGP ini ya? Iya dong, pastinya seneng banget. Banyak ilmu yang Ibu dapat di sini. Oke Ibu, terima kasih sekali udah mau diwawancarai Ucil di sini. Sama-sama Ucil. Biasa nih Bu, closingnya kita bareng yuk Bu yuk. Masih ingat nggak Bu closingnya? Masih dong. Oke, 1, 2, 3. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Dadah, Terima dadah, kasih. dadah. Dadah.